Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi untuk pertemuan pertama pembelajaran BT Aki untuk kelas 5 sekolah dasar. Kita akan sedikit flashback atau mengingat pembelajaran sewaktu kita di kelas 4. Ya, apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Mari kita refresh lagi atau mengulang lagi sedikit untuk pembelajaran BT Aki di kelas 4. Oke teman-teman, di kelas 4 kemarin kita sudah pernah membahas tentang huruf hijaiyah sambung, baik huruf sambung awal, huruf hijaiyah sambung tengah, maupun huruf hijaiyah sambung akhir. Ya, sebelum kita mengingat pembelajaran kelas 4, Ustazah di sini akan menyampaikan di kelas 5 kalian itu boleh mempergunakan kembali buku kalian di kelas 4 kemarin. Jadi buku kelas 4 kemarin kalian tidak usah kalian buang atau kalian ganti dengan buku baru karena kalian sudah naik kelas. Cukup pakai yang sudah ada di kelas 4 kemarin. Lanjutkan. Paham ya? Oke, kembali lagi ke materi. Ustazah di sini akan mengingatkan kembali materi kelas 4 yang lalu. Apa kalian masih ingat ya? Harusnya masih ingat karena pembelajaran BT Aki itu berkesinambungan atau akan terus-menerus ada sambung kaitnya dengan pembelajaran di kelas sebelumnya. Ya, di kelas 4 kemarin kalian sudah pernah Ustazah ajarkan tentang huruf hijaiyah sambung, baik sambung awal, tengah, dan akhir. Nah, di beberapa huruf hijaiyah tunggal itu penulisannya akan berubah ketika huruf tersebut menjadi huruf sambung. Ustazah ulang lagi, akan ada perubahan penulisan huruf hijaiyah tunggal ke dalam huruf hijaiyah sambung. Apa aja di situ? Kalian pasti ingat ya, Ustazah nggak akan menyebutkan atau mengulangi lagi pembelajaran kelas 4. Itu akan memakan waktu yang lama. Paham ya? Di sini Ustazah akan lanjutkan pembelajaran di kelas 5. Ustazah hanya akan mengingat kembali sedikit pembelajaran kelas 4 kemarin. Di sini sudah Ustazah tuliskan ada 5 huruf hijaiyah tunggal yang Ustazah contohkan di PowerPoint-nya yang Ustazah buat untuk kalian sedikit mengingat kembali. Contoh di baris pertama. Di huruf hijaiyah tunggal pertama, di situ ada huruf H. Ya, huruf H akan berubah penulisannya ketika ia menjadi huruf sambung awal. Huruf H akan berubah penulisannya ketika ia menjadi huruf sambung awal dan huruf sambung tengah. Kalian perhatikan huruf sambung awal, huruf H, dan huruf sambung tengah huruf H. Kemudian huruf sambung tengah akhir huruf H tersebut akan kembali lagi seperti huruf hijaiyah tunggal. Maaf ya. Ulang lagi. Ketika huruf H itu akan berubah penulisannya ketika ia menjadi huruf sambung awal dan tengah. Tapi ketika ia menjadi huruf sambung akhir, struktur penulisannya atau huruf penulisannya itu akan sama dengan huruf hijaiyah tunggal. Paham ya? Masih ingat ya? Kemudian ada sod, sin, kaf, dan lam. Kalian bisa pelajari lagi di buku kelas 4 kalian. Oke ya, Ustazah nggak akan mengulangi lagi karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang kalian udah di kelas 5, kalian akan Ustazah lanjutkan lagi materi di kelas 5. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di kelas 5 itu akan belajar apa sih? Nah, di kelas 5 kalian akan mempelajari pelajaran imla. Apa itu imla? Imla adalah ejaan dalam penulisan bahasa Arab. Jadi dalam sebuah penulisan bahasa Arab itu latihan menulisnya itu disebut imla. Seperti kalian pada saat kalian sedang belajar menulis di kelas bawah kemarin atau lampau yang lalu ya, sudah lama ya. Nah, ketika dalam penulisan bahasa Indonesia kalian juga apa yang ada kata yang kalian ingat, misalnya di sini Ustazah contohkan itu Ibu Budi. Itu Ibu Budi yang kalian ingat itu harus ada beberapa
kosakata di dalam kata tersebut. Itu Ibu Budi. Ada berapa kosakata? Ya, kalian itu mempelajari itu, ada apa aja huruf di dalam kalimat tersebut? Hurufnya ada apa aja? Itu Ibu Budi itu udah ada huruf apa aja. Nah, di dalam pembelajaran IMLA di sini sama seperti bahasa Indonesia, ya. Jadi kalian tidak usah perlu takut, tidak usah, aduh aku nggak bisa. Semuanya sama-sama belajar bersama. Oke ya, seperti itu. Nah, yang Ustazah contohkan, eh, bagaimana dengan pembelajaran BT Aki di kelas 5, Ustazah? Nah, pembelajaran BT Aki IMLA ini di kelas 5, kalian cukup mendengarkan dan simak apa yang Ustazah ucapkan, ya. Kemudian kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Contoh, sekarang kalian siapkan buku tulis kalian dan ambil pensil kalian atau alat tulis kalian. Coba Ustazah ingin kalian menuliskan kata Ahmad Ijlis. Ahmad Ijlis. Ahmad Ijlis. Coba kalian tuliskan ke dalam bahasa Arab huruf sambungnya, ya. Ahmad Ijlis. Dengan harokatnya Ustazah pasti, kan kalian sudah kelas 5. Jadi sudah menggunakan harokat dan sudah menggunakan huruf sambung yang sudah kalian ajarkan di kelas 4 yang lalu. Ya, apakah sudah? Kita cek sama-sama jawaban yang sudah kalian tuliskan. Ustazah hitung sampai 5 ya, kalian harus sudah siap. Ini hanya uji coba dulu, tes dulu nggak apa-apa, salah tidak apa-apa, nggak akan Ustazah marah. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Kita cek bersama-sama jawaban kalian dengan jawaban yang sudah Ustazah persiapkan. Cek ya. Nah, sekarang coba kalian samakan jawaban kalian dengan jawaban yang Ustazah berikan. Tadi Ustazah meminta kalian tuliskan tulisan Ahmad Ijlis. Ahmad Ijlis. Ya, tulisan Ahmad Ijlis itu seperti ini. Ya, bersama harokat iya, karena kalian sudah kelas 5. Jadi, kemarin di kelas 4 atau di kelas sebelumnya itu kalian sudah mempelajari tentang huruf-huruf hijaiyah tunggal, tentang harokat itu apa di kelas 3, ya. Di kelas 4 tentang huruf sambung. Jadi, ketika Ustazah memerintahkan kalian menulis, otomatis yang Ustazah minta kalian harus menulis sesuai dengan tulisan yang benar. Paham ya? Saya salah. Tidak apa-apa salah karena ini proses belajar. Jangan sampai takut dengan kesalahan karena proses. Ustazah nggak akan marah. Yang marah, yang Ustazah nggak mau itu kalian tidak mengikuti apa yang Ustazah minta. Misalnya suruh menuliskan, kalian tidak menulis. Suruh menyimak dan mendengarkan, kalian tidak menyimak dan mendengarkan. Itu yang tidak boleh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, seperti itulah pembelajaran contoh pembelajaran BT Aki di kelas 5. Jadi, pembelajaran di kelas 5 itu lebih banyak praktik dibandingkan materi. Ya, sekali lagi Ustazah sampaikan, karena materi sudah kalian dapatkan sejak kalian di kelas 3 dan kelas 4. Sekarang tinggal latihannya, latihan dan latihan. Ya, yang diharapkan karena dari pembelajaran BT Aki itu kalian bisa menulis tulisan bahasa Arab atau tulisan Arab dengan baik dan benar. Ya, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BT Aki kelas 5? Yang pertama paling bawah fokus. Otomatis harus fokus. Fokus ini tidak hanya di pembelajaran BT Aki, tapi di pembelajaran-pembelajaran yang lain. Fokus dalam arti apa? Fokus dalam arti menyimak dan mendengarkan apa yang Ustazah sampaikan. Ketika Ustazah menyampaikan materi, kalian harus mendengarkan dengan baik. Ya, apa yang harus perintahkan, apa yang ada di pelajaran Ustazah atau Ustadz yang lain, kalian harus lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, lebih serius, tidak main-main. Itu yang pertama di pembelajaran ini ya. Latihan yang kedua ya, yang kedua itu latihan.
tahap latihan ini harus lebih banyak dibandingkan latihan-latihan ketika pembelajaran BTAK sebelumnya. Kenapa? Karena Ustazah sudah bilang seperti yang tadi, karena di pembelajaran BTAK kelas 5 ini akan lebih banyak menulis atau praktik. Maka dari itu, walaupun tidak ada pembelajaran BTAK, kalian harus lebih sering latihan agar kalian terbiasa dengan tulisan-tulisan bahasa Arab. Paham ya? Tahapan ketiga. Loh, kenapa di sini tahapan ketiga murojaah, Ustazah? Ya, dalam pembelajaran BTQ itu ada sinkronisasi atau ada kaitannya dengan hafalan kalian. Ya, jadi kalian harus lebih sering murojaah di terutama di juz 30. Karena pembelajaran BTQ kelas 5 itu akan Ustazah latih tulisan-tulisan yang ada di dalam juz 30 atau di surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Paham ya? Terus yang terakhir, paling atas, mampu. Mampu di sini bukan berarti mampu yang harus bisa, yang harus sudah lancar, melainkan mampu di sini adalah kalian ingin memiliki rasa keinginan untuk belajar dan belajar. Bukan berarti kalian nggak bisa terus udah males. Nah, itu nggak baik. Jadi di pembelajaran ini yang perlu kalian perhatikan itu ada 4 faktor itu ya, yang harus kalian perhatikan. Tinggalkan kemalasan yang di kelas sebelumnya. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya adalah pembelajaran BTAK kelas 5 akan lebih banyak praktik dibandingkan materi, karena materi sudah diberikan seluruhnya di kelas sebelumnya. Seperti yang tadi Ustazah udah sampaikan ya. Terus, kita akan sama-sama belajar di sini. Bukan Ustazah mengajari kalian, tapi Ustazah bersama kalian, kita sama-sama belajar bersama. Ya, bukan Ustazah mengajari kalian, tapi ayo kita belajar bersama sama. Jangan takut, jangan malas, tetap semangat. Oke ya. Terus pembelajaran IMLA akan dimulai pekan depan. Ya, sekarang pengantar dulu. Pekan depan kita sudah mulai latihan dan mulai pembelajaran IMLA. Ya, apa yang diajarkan? Ustazah akan mengajarkan tulisan-tulisan di surah pendek dalam Al-Qur'an atau potongan ayat yang ada di dalam juz 30. Ya. Tidak ada kata sulit dalam pembelajaran, tinggal bagaimana diri kalian masing-masing mau atau tidak menjalani proses yang panjang ini, yaitu proses belajar. Proses belajar ini memang panjang, ya. Proses ini memang banyak sekali kata yang kalian ucapkan sulit ya. Kalian pasti sering sekali mengeluarkan kata-kata tersebut. Tapi percayalah, ini adalah salah satu proses yang kalian harus lewati untuk sampai menuju gerbang cita-cita yang kalian inginkan. Siapa yang di sini ingin memiliki cita-cita, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, atau ingin jadi apapun, bagaimana dengan mencapai semua itu? Bukan untuk tidur-tiduran, malas-malasan di rumah. Orang yang tidur-tiduran, malas-malasan di rumah, yakin bisa mencapai cita-cita mereka? Belum tentu, ya. Jadi harus semangat dalam proses pembelajaran ini. Salah satunya dalam pembelajaran BTAQ. Ustazah minta pembelajaran BTAQ ini lebih serius lagi dibandingkan kelas sebelumnya. Lebih semangat lagi, jangan malas untuk menulis karena di sini akan lebih banyak menulis. Paham ya? Itu aja yang Ustazah bisa sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Mulai pekan depan, siapkan buku tulis kalian. Boleh ya, buku tulisnya tidak usah ganti yang baru. Boleh buku tulis ketika kalian di kelas 4. Oke, digunakan lagi. Buku tulisnya, kejujurannya. Kenapa kejujurannya? Karena di sini kita dalam proses pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Ustazah dan kalian tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi Ustazah tidak tahu. Ya, Ustazah tidak tahu kalian itu mengerjakan sendiri, mengerjakan tanpa melihat, atau mengerjakan dengan melihat. Itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau kalian
lebih banyak melihat contekan atau melihat tulisan bahasa Arab yang sudah ada di Al-Qur'an, berarti kalian tidak mau belajar bersama. Tapi sebaliknya, kalau kalian jujur, kalian mencoba sendiri dengan latihan sendiri, walaupun banyak kesalahan di situ, tapi itu namanya proses belajar. Yang namanya proses belajar pasti melalui banyak kesalahan. Sama ya, Ustazah juga seperti itu. Banyak sekali melalui kesalahan. Jangan ingin benar tapi tidak jujur. Paham ya? Itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran BT Aki. Oke, tetap semangat. Jangan lupa jaga kebersihan. Sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Murojaah Al-Qur'annya dibanyakin. Oke ya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.